Selamat datang di episode pertama Podjian. Podjian itu podcast kajian acara atau podcast yang diinisiasi oleh tim pengkajian ilmiah dari BPMJ Manajemen Universitas Trisakti. Kenalin, di episode pertama kali ini gue yang dapat kesempatan lah buat ngelit acara hari ini. Nama gue Riki Darmawan. Gue mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2019. Buat episode kali ini karena kita udah masuk bulan Mei, yang mana bulan Mei itu kan dikenal sebagai bulan HAM lah. Dan kita sebagai mahasiswa Universitas Trisakti kenal bahwa di bulan Mei itu ada tragedi 12 Mei. Nah, hari ini gue kesempatan buat ngelit podcast Podjian ini dengan judul Pra 12 Mei. Gue udah kedatangan bintang tamu spesial. Ada Bang Ilham Reza. Bang Ilham Reza ini selaku anggota BPMJ Manajemen juga Bang ya, angkatan 2016. Santai aja Bang ya. Jadi karena hari ini kita temanya bakal ngebahas tentang 12 Mei ini, gue pengen nanya dulu si Bang. Sebenarnya tuh apa sih Bang penyebab atau faktor kenapa mahasiswa waktu tahun 98 itu melakukan demo gitu sih Bang? Gambaran umumnya. Gambaran umumnya. Secara garis besar kan sebenarnya ya, mahasiswa Trisakti sebenarnya udah banyak yang tahu gitu. Kenapa nih aksi 12 Mei khususnya Trisakti ya sampai turun ke jalan dan bahkan sampai ada mahasiswa yang meninggal juga, abang-abang kita. Sebenarnya kan pada tahun 97 ya, tahun 1997 awal sampai pertengahan ya, antara awal sampai pertengahan lah, itu kan emang terjadi krisis moneter di Asia ya, dan Indonesia ini merasakan dampaknya gitu. Dan kebetulan pada saat itu di tahun 1997 sampai tahun 1998, sebenarnya di tahun 97 itu tuh udah ada nih gelombang-gelombang aksi mahasiswa gitu ya. Cuma emang masih pada tahun 98. Dan yang lebih masif gitu Bang. Lebih masif. Yang eskalasinya benar-benar gede ya, pergerakannya benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat ya tahun 98. Dan kenapa bisa ada aksi yang masif kayak gitu? Karena emang awalnya satu krisis moneter yang tadi gue bilang itu, dan yang kedua itu memang adanya rasa ketidakpuasan nih dari rakyat sendiri sama rezim Orde Baru. Kenapa ada rasa ketidakpuasan? Karena kan pada zaman itu karena terjadi krisis moneter nih, akhirnya banyak perusahaan yang kolaps ya kan. Banyak perusahaan yang kolaps ya kan, sampai akhirnya banyak juga nih orang-orang yang memang di PHK dari perusahaan itu ya kan. Dan ketika di PHK akhirnya rakyat bingung nih kan, udah gak ada sumber penghasilan lagi nih. Ditambah saat itu juga terjadi inflasi kan, semua harga-harga barang itu naik. Dan ya khususnya kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok bisa kita katakan ya sembako lah. Zaman itu tuh memang semuanya serba naik, dan memang karena banyaknya waktu itu tingkat pengangguran ya, karena banyaknya PHK, banyak perusahaan yang kolaps, dan kebutuhan pun naik. Itulah yang akhirnya menjadi landasan awal penyebabnya. Elemen-elemen gerakan tuh melakukan aksi yang masif gitu. Oke Bang, jadi kan Trisakti ini kan 98, tahun 98 itu kan terkenal mahasiswanya itu kan tergolong kaum-kaum yang berada lah gitu. Maksudnya berkecukupan. Apakah dengan inflasi atau kenaikan tukar rupiah, terus kelangkaan bahan bakar gitu-gitu, apakah mahasiswa Trisakti ini langsung dapat impactnya dan itu menjadi dasar mereka buat ngelakuin 12 Mei itu, atau ada faktor-faktor lain gitu? Awalnya sebenarnya kalau kita ngomongin anak Trisakti ya, zaman rezim Orde Baru tuh anak Trisakti ini emang terkenal sama kaum elitis. Bisa disebut anak Trisakti nih, wah nih kaum elitis, kaum borjuis. Karena memang pada zaman itu orang tua dari kebanyakan ya, mayoritas orang tua dari anak Trisakti itu justru emang bagian dari rezim tersebut gitu loh. Makanya kenapa bisa disebut anak Trisakti ini kaum elitis, kaum borjuis gitu ya. Dan awalnya adalah sebenarnya contoh gini misalnya kayak pada saat itu harga sembako naik gitu. Kayak wah harga daging naik nih, harga beras naik gitu. Sebenarnya anak Trisakti itu nggak langsung kayak wah kita harus aksi nih. Nggak langsung kayak gitu. Tapi melainkan ada sisi di mana yang emang jadi dulu tuh gue pernah denger gini. Wah kampus-kampus lain udah pada aksi kan. Udah pada bikin aksi, dan anak Trisakti nih
masih belum turun ke jalan, ya kan? Sampai akhirnya anak Trisakti yang tadi lu tanya dia ngerasain dampak ini, ngerasain dampaknya karena wah kok harga velg mobil naik nih. Asli gak sih bang kayak gitu? Iya, harga velg mobil naik nih. Yang cewek-cewek juga kayak wah kok harga kosmetik naik sih, harga makeup naik gimana nih ya kan? Akhirnya setelah memang dia dapat isu-isu, waduh harga velg naik, makeup naik segala macem ya kan? Mulailah akhirnya di situ senat mahasiswa dan himpunan-himpunan mulai ada intro, mulai ada intro buat kayaknya kita harus bergerak juga gitu kan? Dan Civitas Akademika pun merasakan impact langsung dari gerakan yang masif ini nih. Karena kalau kita ngomongin 12 Mei sebenarnya Trisakti ini aksinya bisa dikatakan memang telat ya. Iya bang. Bisa telat. Karena sebelum tanggal 12 itu tuh udah banyak yang aksi kan, kan. Bahkan sampai lewat depan Trisakti pun mereka banyak yang aksi. Saat itu memang Trisakti tuh geraknya masih di skup internal kampus saja. Mulai dari kajian segala macam. Dan akhirnya senatnya kayak bikin mimbar bebas. Di dalam kampus tuh? Dalam kampus. Dan itu melibatkan semua Civitas Akademika. Itu kalau nggak salah tanggal 9 ya. Tanggal 9 ada mimbar bebas yang diikuti sama semua Civitas Akademika. Mulailah di situ tuh. Kita bicara tentang keresahan nih. Keresahan pada saat itu kira-kira kita harus turun aksi apa enggak segala macam. Ada mimbar bebas segala macam untuk framing ya. Framing semua anak-anak Trisakti. Akhirnya terjadilah tragedi itu. Akhirnya terjadi gerakan yang memang oke deh. Setelah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 ya. Sebelum tanggal 12, dari tanggal 9 masih ada 2 hari, tanggal 10, tanggal 11. Kampus sudah makin banyak nih yang gerak. Makin masif nih gerakannya, eskalasi makin besar, gelombangnya makin besar. Dan akhirnya si Trisakti ini kampus kita ya, kita nih akhirnya kalau bahasa kitanya nih diceng-cengin lah. Culun gitu. Diceng-cengin kayak gimana sih kalau nggak turun gitu kan? Nah kalau nggak turun gitu, padahal memang semua mahasiswa nih kita semua udah terlibat. Kita semua udah berani buat berekspresi nih. Dan akhirnya disitulah Trisakti. Oke deh, kita aksi. Kita aksi damai. Kita aksi di depan kampus ya, aksi depan kampus. Dan akhirnya ya dari situlah awal mulanya. Berarti secara langsung tuh prosesnya tuh dari awal pertama, maksudnya gerakan-gerakan dari tahun 97 tuh bisa dibilang Trisakti ini telat gitu bang ya? Bisa dibilang telat karena jauh dari tahun 97 itu udah banyak banget kan aksi gerakan mahasiswa ya dalam menuntut kebijakan pemerintah Orde Baru. Namun memang eskalasinya ini belum besar karena memang pada saat itu mahasiswa belum se-framing keseluruhan ya, belum se-framing bahwasannya kita harus benar-benar aksi nih. Dan akhirnya beberapa kampus, beberapa mahasiswa ada yang aksi, cuman masih terbatas eskalasinya. Masih kecil gelombangnya karena memang saat itu kan masih kental ya, kebebasan hak berpendapat tuh memang sangat sensitif lah. Sulit nggak kita sekarang gitu kan. Dulu nih memang sulit banget. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu makin banyak yang gerakan mahasiswa walaupun gelombangnya kecil, cuman lama-lama nih eskalasi makin naik. Sampai akhirnya kejadian pada tahun 97 yang tadi gue bilang itu. Krisis moneter, inflasi, banyaknya perusahaan yang kolaps, banyaknya buruh yang dapat kerja, ya kan? Karena perusahaan yang kolaps ya, udah akhirnya eskalasinya langsung naik drastis karena semua elemen masyarakat turun aksi. Iya. Ini tadi kan kita udah panjang lebar ngomongin aksi, tapi kita kayak belum nge-spill nih. Sebenarnya mahasiswa tuh ngelakuin aksi itu tujuannya buat apa sih bang? Tujuannya apakah cuma ingin menurunkan Soeharto atau ada tujuan-tujuan lainnya gitu? Sebenarnya memang tujuannya adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya ya. Sebenarnya memang kayak gitu kan. Cuman memang di balik aksi tersebut memang ada isu-isu turunannya yang memang menjadi tuntutan mahasiswa. Dan bagian dari rakyat tuh juga ada tuntutan.
tuntutannya adalah ya supremasi hukum, ya, menghilangkan difungsi ABRI, ya kan, yang tadi tuh mengadili Soeharto segala macem. Tuntutan secara garis besar mungkin seperti itu. Dan menuntut bahwasannya kebebasan hak sipil gitu loh, kebebasan berekspresi. Karena waktu itu kan dibatasi banget kan. Tuntutannya kurang lebih secara garis besar seperti itu. Dan berarti secara nggak langsung dari tragedi Trisakti ini jadi pemantik gerakan atau eskalasi yang lebih besar dari mahasiswa di Indonesia juga ya Bang? Bisa dikatakan seperti itu karena memang di tanggal 12 itu. Tanggal 12 di saat memang adanya kejadian kampus kita di berondong peluru ya. Nah itu akhirnya yang jadi mahasiswa ini makin jadi harusnya kayak wah ini pemerintah ternyata masih makin represif nih. Nah, akhirnya itu jadi salah satu acuan di mana memang mahasiswa ini makin getol buat aksi. Ditambah memang kita harus damai. Cuman kenapa lu malah menimbulkan korban gitu kan? Padahal di situ kan jelas ya waktu itu peraturan dari arahan langsung, perintah langsung dari Kapolda di Markas Besar Cilangkap tuh dulu. Kapolda tuh bilang dulu sama jajaran TNI dan Brimob segala macam, dia bilang bahwasannya jika ada mangsa aksi kita bubarkan, kalau memang dia represif kita bubarkan dengan cara peluru karet. Kita tembakin peluru karet atau dengan peluru hampa gitu ya, water cannon segala macam. Cuman pada akhirnya ya nggak tahu kenapa malah ada timah panas kan dengan berondong ke kampus kita gitu loh. Nah, itu akhirnya yang jadi pemantik paling besar ya mahasiswa untuk lebih getol ya di situ karena adanya mahasiswa Trisakti memang meninggal. Sekarang gue mau nanya nih Bang, sebenarnya kenapa sih kayak mahasiswa tuh didorong buat oke kita aksi nih, maksudnya perannya mahasiswa tuh maksudnya peran mahasiswa tuh kayak gimana gitu di aksi 98 ini, di kita peristiwa-peristiwa di 98 nih. Kalau kita ngomongin peran ya, kalau kita ngomongin peran mahasiswa itu korelasinya kan dengan fungsi-fungsi yang ada. Kalau tadi lu nanya kenapa sih Bang mahasiswa tuh harus aksi gitu? Sebenarnya ya kalau dibilang mahasiswa harus aksi, menurut gua harus. Kalau kita konteksnya aksi ya, aksi ini kan banyak nih. Banyak. Aksi lu bisa menyuarakan pendapat lu, bisa menyuarakan tuntutan lu sekarang bisa melalui digital segala sosial media gitu. Cuman kan pada saat itu kan memang masih minim ya dunia digital. Jadi kenapa mahasiswa harus turun ke jalan? Yang tadi gue bilang satu, korelasinya adalah terkait dengan fungsi-fungsi yang ada. Dan fungsi mahasiswa sendiri itu kan lu tahu pasti ada agent of change. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, kenapa makanya mahasiswa harus aksi ya? Menurut gua karena memang dia sebagai agen perubahan. Jadi memang sudah ranahnya mahasiswa aksi, dan juga ditambah mahasiswa itu kalau lu tahu ya, dia kan mahasiswa ini kita sebagai penyambung lidah masyarakat lah. Antara masyarakat dan pemerintah. Ya kan? Ketika memang masyarakat tuntutan nanti nggak didengar, keresahan nggak didengar oleh pemerintah, maka yang sejatinya harus kita gitu kan, yang emang nyuarain, wah nih ternyata nih masyarakat ini nih resah, ada rasa ketidakpuasan nih, ya kan, apalagi kan di zaman waktu itu ya, di zaman tahun 97-98 itu, yang tadi gue bilang kebebasan hak sipil nih dibatasi. Jadi masyarakat nggak bisa, ketika lo ada yang kritis tentang pemerintah, ada Petrus. Hilang kan, kayak gitu makanya akhirnya ya mahasiswa sudah sejatinya fungsinya seperti itu gitu. Kalau tadi lu nanya kenapa harus aksi ya, kayak gitu sebenarnya sederhananya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin aksi kan bentuknya banyak kan, kayak lu bilang tadi ada aksi digital yang sekarang kita lakuin, aksi turun ke jalan. Nah sebelum aksi kan banyak juga yang bisa kita lakuin. Kenapa misalkan mahasiswa saat itu tuh kayak nggak langsung mengirimi surat aja kayak gitu, kenapa bentuknya harus aksi turun ke jalan yang ya kita tahu kan impactnya jadinya malah kayak gini buat Trisakti gitu. Kenapa ada nggak sih upaya kayak gitu atau dialog yang dilakuin sama mahasiswa saat itu bilang ke pemerintah kayak Pak jangan gini itu sebenarnya ada nggak sih Bang kayak gitu? Mungkin ya, ini gue nggak bisa jelasin secara detail karena lu nanyanya pada masa lampau ya, pada masa itu, dan pada saat itu pun gue kan belum ada. Gitu. Tapi coba kita jawab dengan logika yang dimana mungkin nggak sih Bang mahasiswa ini berdialog dengan pemerintah, ya kan,
ngasih surat. Ah. Menurut gue pasti upaya-upaya seperti itu ada, pasti dilakukan menurut gue. Karena kebebasan berekspresi pada saat itu sangat sensitif, ya kan? Dan bahayanya besar kalau kita turun ke jalan. Otomatis kalau bahayanya besar, berarti mahasiswa lebih bisa mengajak pemerintah pada saat itu untuk berdialog, kan? Berdialog mengenai keresahan-keresahan yang ada. Mungkin seperti itu. Jadi karena memang saat itu adalah ketika kita kritis kita bisa hilang, makanya upaya-upaya seperti itu menurut gue mungkin sudah dilakukan. Gue nggak bisa ngasih tahu hal yang benar-benar detail karena memang pertanyaan ini pada saat itu gitu kan. Kita sendiri pun belum lahir. Gue pun di Mei juga belum lahir sih waktu itu. November gue lahir. Sama nih, gue tahun 2000. 2000 bang, gue 18. Waktu SD ada ulang gitu. Pindah kota lu? Pindah kota. Dari mana? Dari mana emang? Gue waktu itu dari Surabaya pindah ke Banjarmasin. Tuh pindahannya tuh nggak di semesteran gitu, nggak di sekolah yang menerima gitu. Pindah rumah gitu. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan tahun 98 ya, tragedi 12 Mei ini, boleh dikasih tahu nggak sih bang siapa aja korban-korbannya gitu? Korban meninggal sebenarnya ada 4 ya, khususnya mahasiswa Trisakti itu sendiri. Tapi yang luka-luka pun kena tembakan dan aksi-aksi represif dari aparat pun banyak. Cuman memang mereka nggak tidak sampai meninggal sih. Kalau yang meninggal ada 4, yaitu 1 ya, Endriawansi. Dari jurusan kita juga bang ya? Itu dari jurusan kita sendiri, manajemen. Ya. Dan yang kedua tuh ada Elang Mulia Lesmana, ada Hafidin Royan, itu dari FTSP tuh. Terus juga ada Hartanto. Hartanto ini dari FTI. Nama-namanya ya mereka lah. Oke bang, sebenarnya peran mahasiswa Trisakti dan mungkin orang-orang lain juga ya bang ya, untuk memperingati tragedi 12 Mei itu apa aja sih bang? Khususnya untuk mahasiswa Trisakti dulu ya, menurut gua peran mahasiswa Trisakti sendiri itu 1 ya. Gue nih dari tahun 2016 gue kuliah sampai sekarang gue tingkat akhir. Gue nih ngerasain ketika gue diskusi dengan Trisakti banyak banget versi mengenai tentang sejarah 12 Mei. Sebenarnya gimana sih hal yang benar-benar terjadi itu seperti apa? Masih ngawang menurut gue ya. Dan menurut gue peran dari mahasiswa Trisakti sendiri harusnya adalah Ormawa nih, anak-anak Ormawa, khususnya Ormawa kampus tertinggi, Polres, Presma, dan ke bawah-bawahnya, parlemen, BEM, sampai tingkat himpunan, UKM, segala macam. Menurut gue harus duduk bareng, bahas mengenai tentang bisa dikatakan mungkin kurikulum ya, bisa dikatakan kurikulum lah. Seperti halnya, ayo kita validasi sejarah mengenai tentang 12 Mei. Sebenarnya seperti apa yang terjadi nih, ya kan? Banyak soal dari gue maba, gue denger 12 Mei dulu Trisakti itu, sorry banget, dikatain bencong lah, aksi segala macam, ya kan? Dan ini menurut gue nggak dapet ketika gue pernah denger omongan dari senior kita ya. Bahkan nggak ada validasinya gitu. Dan menurut gue itu adalah salah satu bentuk fungsi dari peran mahasiswa Trisakti. Untuk benar-benar semua Ormawa duduk bareng. Oke, kita obrolin, kita fixin gimana caranya validasi dari 12 Mei itu sendiri. Karena kenapa gue bilang Ormawa harus duduk bareng semuanya untuk bahas tentang sejarah 12 Mei yang benar-benar terjadi. Banyak banget hal yang miss ketika memang sebelum adanya pandemi kita aksi banyak banget nih tingkat Ormawa itu miss mengenai aksi 12 Mei. Ada yang ngomong kasus kalau udah lewat 20 tahun itu sudah kadaluarsa gitu. Dan kasus kita ini kasus pelanggaran HAM. Ya kan? Yes, di mana kasus pelanggaran HAM ini sebenarnya kan memang yang memutuskan kasus HAM itu adalah Komnas HAM. Ya kan? Dan menurut gua yang gue baca dan gue sharing sama orang yang ngerti tentang hukum, kasus 12 Mei ini
kasus pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, dan itu sudah dinyatakan oleh Komnas HAM dari tahun 2021, ya, dinyatakan dengan sebagai kasus pelanggaran HAM berat gitu. Dan kalau kita bicara tentang penuntasan kasus pelanggaran HAM, ini tidak ada kasus penyelesaiannya itu yang terpaut antara batas ruang dan waktu gitu loh. Oke. Jadi nggak ada kadaluarsanya menurut gue. Nah, itulah yang tadi gue bilang kenapa semua tingkat orang harus duduk bareng agar semuanya tidak ada lagi nih mispersepsi di situ. Supaya semuanya se-framing, sama-sama memang kita berjuang dan memperjuangkan nilai-nilai 12 Mei yang memang udah ada sekarang kita rasakan. Emang sebelumnya tuh, tapi kan pasti kan sebelumnya udah ada upaya-upaya kayak duduk bareng lah kayak gitu. Itu tuh nggak terjalankan apa emang hasilnya aja yang nggak optimal gitu bang? Mungkin dibilang nggak optimal, nggak juga ya. Cuman balik yang tadi gue bilang. Karena banyaknya versi mengenai tentang 12 Mei ini sampai akhirnya banyak mispersepsi di situ. Gitu. Sebenarnya itu gitu loh. Pelajaran apa sih mungkin yang bisa dipetik sama mahasiswa atau mungkin ya khususnya sih mahasiswa Trisakti dari kejadian ini gitu ataupun aksi-aksi sebelumnya sebelum tragedi 12 Mei itu? Pelajaran yang bisa dipetik adalah kita sekarang jadi kalau kita refleksikan ya dalam diri kita sekarang, kita menjadi mahasiswa sekarang adalah berkat nilai-nilai juang yang pernah dilakukan oleh abang-abang kita, akhirnya kita bisa bebas berekspresi seperti ini. Akhirnya juga tuntutan-tuntutan yang memang dulu itu meresahkan sudah tidak ada ya, dan akhirnya kita bisa berekspresi ya seluas ini gitu ya. Ya nggak lulus amat juga sih sebenarnya bang. Iya, sebenarnya gitu sih, nggak lulus banget. Cuman ya setidaknya kan nggak separah dulu lah, kan nggak separah dulu. Yang penting itu sih. Mungkin terakhir kali bang ya, motivasinya mungkin buat teman-teman Trisakti buat bisa, ayo dong ingat lagi dong kejadian ini apa itu apa kayak gitu bang. Gue selalu nanamin ini sih dalam diri gue. Satu, perubahan itu kan terjadi karena diri kita sendiri. Dan gue nih berpegang sama motivasi. Motivasi sebenarnya tuh ada sih dalam diri kita sendiri. Gitu. Kita gantilah inspirasi ya. Masih bang inspirasi atau trigger ya. Karena kalau motivasi tuh datangnya dari diri kita sendiri sebenarnya. Yang bisa motivasi diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain tuh ngasihnya inspirasi. Dan menurut gue, inspirasi atau trigger untuk mahasiswa khususnya Trisakti adalah kalian harus ingat gitu. 1000 orang tua itu cuman hanya bisa bermimpi gitu. Tapi dengan ada satu orang pemuda, kita bisa mengubah dunia. Kalian sih, kalian. Ada lagi nggak? Ya mungkin bonus lah kan, nggak satu. Itu sih yang gue pegang teguh. Karena yang tadi gue bilang ya, kenapa satu pemuda bisa mengubah dunia? Karena memang pemuda nih memiliki nilai-nilai juang yang tinggi daripada orang tua. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang tua yang belum terrealisasi ya anak muda gitu menurut gue. Dari gue itu sih. Oke, mungkin gitu aja kali bang ya. Thank you banget nih bang udah mau jadi bintang tamu pertama ya kan, spesial banget nih. Gue juga pertama nih bikin-bikin gini, gue keren juga sekarang ya. Itu bentuk inovasi kami lah dari periode himpunan tahun ini yang diinisiasi oleh teman-teman pengkajian ilmiah dan ketua dan wakil ketua BPMJ manajemen gitu. Oke bang, thank you banget bang ya udah mau datang ya. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah mau nonton episode pertama Podjian. Thank you juga nih buat anak-anak kreatif yang udah mau ngasih tempat kita buat kita syuting podcast pertama hari ini. Thank you banget yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya.